Izin yang mulia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jakarta 15 Juli 2026 kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Hal tanggapan atau jawaban atas memori peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung nomor 314AK/Pitsus/2026 tanggal 13 Maret 2026. Kami jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku termohon peninjauan kembali dengan ini mengajukan tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh advokat pemohon peninjauan kembali terpidana Nikita Mirzani dalam perkara atas nama terdakwa terpidana, nama lengkap Nikita Mirzani, identitas lengkap terlampir dalam surat tanggapan atau jawaban. Yang mana materi pokok peninjauan kembali advokat atau terpidana, ada prinsipnya penuntut umum tetap berpegang pada fakta dan analisa yang telah diuji dan dipertimbangkan, baik itu dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan putusan majelis hakim. Tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi sebagai dasar acuan dalam pembahasan memori permohonan peninjauan kembali. Sekalipun demikian, ada beberapa hal yang perlu penuntut umum tanggapi guna memperkuat dan memperdalam argumentasi penuntut umum terkait dengan memori permohonan peninjauan kembali advokat terpidana yang telah jauh menyimpang dari fakta kebenaran sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. A. Mengenai kekhilafan hakim, advokat terpidana menyatakan A. Dasar dan alasan keberatan pertama pemohon PK terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 3144/K/Pitsus/2026 tanggal 13 Maret 2026 karena putusan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup spesifik dan proporsional. Lalu diulangi lah ya. Tingkat alasan-alasan itu merupakan pendapat saudara saja. Siap. Saya kira gitu ya. Untuk pendapatnya. Tanggapan jaksa atau termohon peninjauan kembali atas memori peninjauan kembali yang disampaikan oleh pemohon, bahwa secara keseluruhan dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon adalah tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara akuo sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon peninjauan kembali adalah pendapat yang keliru, dan pada dasarnya kami penuntut umum menilai putusan judik faksi dan judik juris dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sudah tepat, bahwa untuk selanjutnya termohon peninjauan kembali akan masuk dalam pendapat terhadap dasar dan alasan keberatan permohonan peninjauan kembali, dan tentunya termohon peninjauan kembali akan dengan sangat mudah untuk menunjukkan ketidakpahaman dan buta hukum oleh yang mewakili atau yang dikuasakan khusus oleh terpidana Nikita Mirzani dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, sehingga nantinya akan terdapat sebuah kesimpulan tentang tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 318 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, sehingga hakim yang memeriksa permohonan kembali terhadap Nikita Mirzani sebagaimana pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dapat menyimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 318 ayat 5 terlampir dalam tanggapan. Fakta-fakta tersebut di atas, menurut kami penuntut umum, advokat pemohon peninjauan kembali Nikita Mirzani dalam memori peninjauan kembali telah menyampaikan alasan-alasan yang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Advokat pemohon peninjauan kembali menyimpulkan sendiri fakta persidangan tanpa dengan jelas memperhatikan dan mempelajari pertimbangan hukum judeks fakti guna melepaskan diri dari jeratan hukum. Menurut kami penuntut umum, judeks fakti dan judeks juris telah benar dalam menerapkan hukum dan tidak ada kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata, sehingga tidak ada alasan bagi advokat pemohon peninjauan kembali Nikita Mirzani menolak semua pertimbangan hukum dari judeks fakti dan judeks juris. Bahwa pada dasarnya penuntut umum sependapat terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan kesalahan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Berdasarkan alasan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan peninjauan kembali advokat pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3144K/P.Sus/2026 tanggal 13 Maret 2026 dalam perkara atas nama terpidana Nikita Mirzani. Demikian tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan peninjauan kembali ini kami buat dengan harapan kiranya mendapat perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Penuntut umum.